Apa yang kemudian bisa dicontohkan bahwa Indonesia buruk penghargaan terhadap intelektualitas? Inovasi dalam perspektif seperti itu 3 komponennya. Dia bicara tentang eksplisit, dia bicara tentang implisit, dia bicara tentang tacit. Budaya feodal seperti itu, dia akan bergulir dalam sebuah sistem digital yang menurut kajian saya melahirkan 2 hal. Dia ilusi pada kesetaraan, dia ilusi pada kesamaan struktur, yang kemudian secara struktural fundamental, dia bisa didaya gunakan oleh kekuatan pengguna dan kekuatan pemain teknologi itu untuk mengarahkan kemana digital itu. Dan inovasi itu tadi kemudian sesungguhnya dia tidak dalam posisi netral. Dan saya setuju ketika itu terjadi itu feodalisme. Yang namanya ilmu itu bebas nilai, betul ya? Iya, iya. Per second, Ya. bebas nilai. Tapi dalam kajian yang berkembang sejak abad 18, 19, 20, dan 21, ilmu tidak pernah bisa netral. Ilmu tidak bisa Netral. value free, nggak bisa. Tidak ada value free. Nonsense dengan value free. Karena tergantung sekali pada yang namanya kekuatan subjektivitas. Nah, ketika kekuatan subjektivitasnya digantungkan pada materialisme, dan itu isinya sekuler, maka kata kunci menjadi inovasi itu. Ini kajian saya nih. Inovasi itu adalah alat bagi kekuatan modal untuk memaksakan kehendaknya. Kenyataan, tadi saya kasih lihat sama Herlina bagaimana ini video bubble sedemikian rupa dan mereka sibuk sedemikian rupa. Bagaimana mentata AI dalam konstruksi semua mengerti bahwa ini arahnya tidak digunakan untuk kepentingan kalangan tertentu. Kasus sekarang, saya kasih lihat. Kenapa Trump sebelum dilantik pada 20 Januari 2026 kemarin, 2025 kemarin, dia sibuk memainkan kripto, mengikuti jejak yang namanya milenial. Dan Indonesia, ini yang tidak terfikirkan. Indonesia mengikuti jejak dengan kata-kata redenominasi. Yang akhirnya ditunda. Lepas Anda ditunda atau tidak tunda, argumentasi yang dibangunnya adalah argumentasi menyesatkan. Kenapa redenominasi menyesatkan? Karena Anda cuma bermain dalam analisis 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, atau setahun paling lama. Padahal redenominasi dalam cara berpikirnya, dia dilihat sampai seberapa jauh tantangan struktur ekonomi dari sumber daya sampai dengan distribusi, dilengkapi dengan kajian Stella, inovasi, itu di ujungnya adalah ukuran tentang kekuatan mata uang. Apa efeknya sih kalau 1000? Kekuatan mata uang itu value-nya nggak berubah ya, tapi angkanya yang berubah. Sekarang kalau di kafe-kafe, di kantin kan udah banyak tuh. Harga misalnya kopi 20.000 jadi 20 gitu. Kan penyederhanaan digital. Oke. Kalau penyederhanaan digital ujungnya penyederhanaan apa? Penyederhanaan servernya jadi nggak berat. Oke. Penyederhanaan akuntansi. Oke. Tapi kalau udah dalam jangka panjang, 10.000 itu sesungguhnya yang sekarang 10.000, katakan kopi 15.000 ditulis 15. Kalau dimundurin ke belakang sebenarnya tidak 15.000. Mundur ke belakang mungkin mestinya kalau berapa tahun cuma 5.000. Oke. Cuma 5.000 artinya ada persoalan kejatuhan rupiah 3 kali lipat untuk rentang waktu tertentu. Lalu Anda benarkan ini penyederhanaan. Kita balik ke dalam cara berpikir inovasi. Ini inovasi mata uang? Coba. Yang ujungnya adalah persoalan digital. Apa? Beban digitalnya nggak berat. Dari 4 menjadi 1. Enggak, yang pertanyaan servernya. Gini, efek yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, menurut Bung Iksan tadi, Prof. Iksan, akan negatif kan? Masyarakat. Dari sudut pandang masyarakat. POV-nya masyarakat. Kalau kita ambilnya ke sana misalnya, kita ngambil tentang apa yang akan terjadi sih? Itu pertanyaan saya. Tidak sesederhana itu bicara redenominasi. Inflasi misalnya. Kajiannya bukan hanya inflasi, kajiannya 3. Dia bicara inflasi, dia bicara nilai tukar, dia bicara suku bunga. Ketika Anda bicara tentang 3, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar, maka dia akan berhubungan dengan harga-harga komoditas. Ketika bicara harga komoditas, Anda akan ketemu dengan komoditas strategis apa yang menjadi penimbang nilai tukar, menjadi penimbang suku bunga, menjadi penimbang inflasi. Sebegitu kajiannya, maka menarik relasi ujungnya adalah soal pertumbuhan. Sementara teori pertumbuhannya sudah, ini kajian terakhir nih, teori pertumbuhannya sudah salah 5 dekade. 5 dekade itu berpikirnya salah. 50 tahun Indonesia nih ya, kita bicara Indonesia. Dunia, oke. Salah. Salahnya di mana? Amerika diakui. Amerika diakui. Bahwa akibat pemikiran pertumbuhan ekonomi seperti itu, mereka mengalami yang namanya kanker stadium 4 pada yang namanya ketimpangan ekonomi, kanker stadium 4 pada yang namanya ketimpangan rasial. Joseph Stiglitz, Quality of Rice, The Fall Economic.
Prival economic. Di mana? Bukan kajian saya. Oke. Di mana? Referensinya jelas. Bahkan ketika mereka sibuk, universitas yang disebut oleh Stella tadi, Stanford, terburu-buru ikut-ikutan melakukan kajian ketimpangan. Karena kegagalan. Dan mereka sekarang mengakui kegagalan. Apa itu? Mereka harus melakukan reindustrialisasi. Apa poinnya? Terjadi pertarungan inovasi dan nilainya tidak berubah. Saya ingin mengatakan pada Anda semua. Ini forum akademik walaupun ngomongnya umum. Kajian tentang situs begini sangat tergantung sekali pada pemahaman. Anda bermain pada level mana? Level nilai, level kebijakan, level strategi, level fungsi, atau level teknologi. Terima kasih. Oke. Jadi tadi udah bilang, kita banyak sekali menemukan ya di media sosial. Ini mohon maaf loh Bapak Ibu dosen. Kalau mau asistensi, mau bimbingan ke dosen di Indonesia, itu susah banget. Oh tuh, betul nggak? Bu dosen, Pak dosen, Bu Warektor, saya nggak tanggung jawab ya. Mesti, Bapak, Ibu, permisi, jalannya mindik-mindik. Bisakah saya melakukan bimbingan? Jam berapa? Jam segini. Jam 4 Pak. Oh jam 4 saya ada acara, saya nggak bisa. Oke, saya nanti bawakan kue ya Pak. Pernah yang bawa kue sini nggak? Oh nggak ada, kalau kue nggak ada. Tapi kalau di luar negeri, justru mereka yang nanyain kapan bimbingan dan sebagainya. Ini nggak semua ya, di Indonesia juga banyak seperti itu. Itu muncul kemudian anekdot-anekdot itu di media sosial. Saya ingin tanya, itu kaitan ke feudalisme. Betul nggak sih Prof. Stella yang terjadi seperti itu di Indonesia? Kalau itu harus tanya mahasiswanya, jangan tanya saya. Kan Prof. Stella sering dengar, bisik-bisik, kanan kiri. Kita kan harus berdasarkan data dan fakta. Oh. Jadi kalau menurut saya kita harus lakukan survei kalau sungguh-sungguh kita ingin tahu. Oke. Survei kepada mahasiswa kita dan kepada dosennya agar adil. Berapa waktu yang disediakan oleh dosennya untuk mahasiswanya? Berapa waktu yang disediakan oleh mahasiswanya untuk dosennya? Apakah mahasiswanya juga menyediakan waktu untuk mencari? Oke, jangan-jangan dia nggak tahu waktu juga, jam 10 malam minta asistensi gitu ya. Ya, jadi daripada kalau saya yang ditanya jangan, kecuali kalau Mas Beni. Nah, silakan Mas. Saya tanya bukan soal bimbingan juga, tapi soal feodalisme dalam pendidikan. Benar nggak sih? Saya sih karena di kampus Gaus, jadi di kampus saya gaul. Saya sama dosen santai. Nggak pernah saya merasakan, Pak, mindik-mindik. Bimbingan juga saya bisa kapan, dosen bisa. Saya sih makanya nggak relate dengan meme-meme yang emang susah ya. Saya mah akrab sama dosen soalnya. Jadi saya tidak merasakan seperti itu ya. Jadi saya ya menurut saya memang harusnya akrab tapi kuliah 7 tahun. Ya karena saya kuliah 7 tahun. Akrab ya? Makanya akrab. Ya kan saya 7 tahun nggak kemana-mana. Saya 7 tahun di kampus doang nongkrong. Ya, saya mah dari dosen sampai karyawan sampai mahasiswa saya kenal. Jadi saya tidak relate dengan orang-orang yang bimbingan susah. Malah saya ditanya-tanyain, kamu kapan ke rumah saya? Sayanya yang menghindar malah. Malah ya saya yang nggak pernah merasakan harus mindik-mindik ke dosen. Pak, ya saya mah sama dosen egaliter aja ya, saling menghormati aja. Saking egaliter nilainya semua jadi ngulangnya banyak gitu. Jangan salah, saya IPK-nya 3,73. Weh, summa cum laude. Tapi kuliahnya 7 tahun, jadi 3,73 tapi kuliah 7 tahun. Iya, karena saya cinta dunia pendidikan. Ya, jadi menurut saya kadang-kadang ya ada persoalan komunikasi ya di antara mahasiswa dengan dosen. Menurut saya ya, sefeodal-feodalnya manusia, kalau kita bisa menangani dia dengan baik, bisa ditaklukkan. Apalagi ini ya baru sekedar dosen pembimbing. Ya saya ya nggak tahu ya, saya nggak pernah merasakan kesulitan komunikasi atau dipersulit sama dosen di kampus atau kayak wah dosen tuh harus dihormati banget. Enggak, saya ya ini aja menghargai aja sesama manusia, maksudnya ya tidak jadi kurang ajar juga karena egaliter, tapi ya kita sama-sama menghargai aja. Anda dosen, saya mahasiswa, ya udah kita sama-sama saling menghormati. Tapi kalau itu kan Bung Soleh sendiri
Kalau secara umum, Bung Soleh lihatnya gimana di Indonesia? Ada perbedaan nggak sih? Nggak tahu, saya Indonesia kan udah dengan nggak luar lama negeri. di kampus, jadi saya tidak bisa berkomentar soal itu. Mending tanya di sini. Mahasiswanya, ada yang lagi bimbingan nggak? Nah, mending tanya di situ. Paling takut sama Bu Rektor. Oke, kita berikan tangan. Tadi ada sebenarnya 2 pertanyaan selain feodal tadi, oke lah ya. Tapi saya boleh komentar Oh boleh, satu boleh, aja. silakan. Ros. Tentu saja kita harus cari data ya. Ya. Tapi kalau dari ini bukan saya sebagai wakil menteri, tapi ini sebagai kognitif, ilmuwan kognitif. Ilmuwan kognitif. Biasanya, tapi ini bisa saya tanyakan, biasanya yang lebih sering muncul atau yang membuat kita lebih mau untuk menulis itu sesuatu yang bagus-bagus atau sesuatu yang kita komplain Itu feodal. atau yang jelek-jelek? Itu feodal. Enggak, saya bertanya. Oh enggak, ya kalau saat itu terjadi itu feodal. Betul kan? Tidak, kalau menurut saya Bukan kebenaran, bukan fakta, tapi kita ingin kita ingin seolah-olah menghormati. Mungkin saya yang tidak mengerti kata feodal, tapi menurut saya itu bukan feodal. Itu menurut saya ini adalah fakta bagaimana manusia berpikir dan manusia berinteraksi. Karena kita lebih, kalau misalnya sesuatu itu baik-baik saja kan kita biasanya jarang menulis ya. Kalau kita kasih laporan biasanya kalau sesuatu yang tidak baik-baik saja, tentu saja. Jadi itu saja yang bisa kita pikirkan sebagai baseline. Biasanya kalau yang baik-baik kita nggak tulis. Kalau yang buruk-buruk, yang kita kesel, yang kita ada keluhan, barulah kita masukkan. Nah, jadi itu bisa kita pikirkan sebagai baseline ya, ada seperti itu. Kaitannya adalah kampus di Indonesia? Kaitannya kalau tadi dibilang banyak kejadian di mana mahasiswa mengeluh, apakah ini memang suara kebanyakan atau perorangan? Suara yang terangkat keluar itu selalu lebih banyak suara yang negatif. Karena kan kalau kita, kembali lagi, kalau kita baik-baik saja biasanya kita tidak bersuara. Kan jarang kita bilang, wow dunia saya bagus banget, dosen saya baik banget. Jarang kan? Biasanya kita bersuaranya justru, aduh dosen saya nih kemarin gak datang padahal udah janjian. Ini bukan saya bilang jelek atau enggak, tapi ini yang terjadi. Jadi kita harus melihat juga fakta dan penting sekali kita menggunakan anchor terhadap baseline itu bagaimana. Itu aja yang mau saya. Menggunakan anchor dalam baseline, jadi menggunakan jangkar bahwa kalau kita dengar suara-suara itu kemungkinan memang lebih mungkin suara-suara yang negatif atau suara-suara yang positif. Jawabannya negatif pasti? Iya. Jadi belum tentu suara yang negatif itu mencerminkan kebanyakan.